Ada laki-laki yang 15 tahun selalu diajak enak-enak ataupun wik-wik sama wewe gombel. Wah, asli ini parah banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue itu baru aja beli banyak majalah misteri, hidayah dan sejenisnya. Dan di sini nih, di salah satu cerita ini ada yang judulnya, bentar, nih gue kasih tahu ke kalian nih. Nih ya, kalian lihat sendiri tuh apa nih. 15 tahun. Jadi kolong wewe. Gimana ceritanya? Sini gue ceritain. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki namanya Supriyatna. Supriyatna ini bener-bener berambisi dan juga ketagihan gitu, pengen kaya lewat judi. Dulu ada yang namanya judi porkas, cuma gue nggak tahu tuh yang kayak gimana. Soalnya kayaknya pada saat ada judi porkas tuh gue masih kecil. Si Supriyatna ini bener-bener ngebet banget pengen menang judi porkas itu. Akhirnya dia datang ke berbagai tempat-tempat keramat gitulah buat nyari nomor, mungkin nomor togel gitu. Sampai suatu saat ada temennya yang ngasih tahu, di sana no ada dukun yang sakti banget bisa ngasih nomor. Akhirnya Supriyatna sama temennya itu pergi ke dukun tersebut, bilang dia pengen nyari nomor supaya bisa dapet duit lah. Dukun itu pun ngajak Supriyatna dan temennya itu buat melakukan ritual di sebuah gedung terbengkalai. Udah puluhan tahun terbengkalai lah tuh gedung. Terus ritualnya itu dilakukan malam Jumat Kliwon jam 11 malam. Jadi yang ngelakuin ritual itu tuh ada 3 ya, si dukun, Supriyatna sama temennya nih, namanya Herman. Itu tempat ritualnya bener-bener gelap banget, nggak ada lampu sama sekali, dan mereka cuma bisa ngelihat cahaya doang tuh dikit dari kemenyan yang dibakar. Jadi mereka nggak bisa ngeliat sekeliling sama sekali tuh. Mereka duduk di satu ruangan, Supriyatna duduk di sampingnya Herman, jadi sebelah-sebelahan. Pas udah lumayan lama ritual, si Supriyatna ini ngerasa, wah nih kayaknya udah mulai ada tekanan-tekanan nih. Dia udah mulai merinding, mulai ketakutan. Supriyatna ini pun pengen nyolek Herman nih, pengen kabur gitu. Pas kepegang, Supriyatna itu yakin ini bukan temennya nih, ini bukan Herman. Karena Supriyatna ini megang, terus dia ngeraba, dan dia itu yakin kalau yang ada di sampingnya itu adalah perempuan. Kenapa dia yakin? Karena setelah dia ngeraba, Supriyatna nggak sengaja ngeraba dada perempuan ini nih. Kata Supriyatna, dada perempuan ini tuh gede banget. Dan Supriyatna itu juga dengar kalau perempuan di sampingnya ini itu nafasnya jadi makin berat, kayak nafsu gitu sama Supriyatna. Karena takut, dia pun langsung berdiri, langsung lari ke arah luar. Tapi ternyata Herman temennya juga lari dari ruangan lain dan ketemu di tengah, dan mereka pun keluar. Di situ mereka sama-sama bingung. Mereka kan tadinya duduknya samping-sampingan ya. Kok tiba-tiba ini udah beda ruangan? Udahlah, pokoknya intinya ritualnya itu gagal. Tapi semenjak saat itu, Supriyatna ini ngerasa kayak ada yang terus merhatiin dia. Dia selalu merinding ketika lagi di rumah. Dan tiap malam ketika lagi tidur, Supriyatna itu selalu didatengin sama sesosok perempuan cantik. Dan di mimpinya itu, mereka itu berhubungan badan, wik-wik, enak-enak gitulah. Mimpi itu nggak sekali 2 kali, tapi tiap hari selama 15 tahun. Kebutuhan biologisnya Supriyatna itu udah terpenuhi sama sosok ini. Karena dia itu ngerasa itu tuh bukan mimpi, tapi rasanya itu kayak beneran. Jadi dia itu bener-bener puas banget. Karena dia selalu terpuaskan, akhirnya Supriyatna ini tuh jadi kayak nggak mau nikah. Hal ini selalu terjadi setiap hari selama 15 tahun, dan akhirnya Supriyatna ini yakin nih, wah nih ada yang nggak bener nih. Dia pun memutuskan menikah, tapi anehnya hal itu tuh nggak cuma dirasain sama Supriyatna doang. Sama istri barunya juga ngerasa ini kayak ada yang nggak beres nih. Karena istrinya itu kayak ngerasa selalu ada yang merhatiin dia, dan tiap pengen berhubungan badan sama Supriyatna, itu ngerasa kayak ada yang ngeliatin, dan hawanya itu udah pasti langsung beda, langsung berubah. Akhirnya Supriyatna pun memutuskan buat ke Ustadz. Dia pun cerita semuanya, dan Ustadznya itu bilang, kamu 15 tahun yang lalu pernah ngapain? Coba inget-inget. Supriyatna bilang, saya nggak pernah aneh-aneh Tapi Ustadznya bilang, ada pasti, coba kamu inget-inget, kamu ngapain waktu itu. Setelah coba diinget-inget, Supriyatna baru ingat kalau dia pernah melakukan hal itu tuh. Pernah melakukan ritual minta nomor togel gitu. Dan dia sempat ngerasa ngeraba perempuan. Dan kata Ustadznya, itu yang kamu raba, yang kamu 15 tahun ini selalu ngerasa dipuaskan gitu tiap malam, ternyata yang memuaskan dia adalah wewe gombel. Bahkan katanya setelah nikah, Supriyatna itu pernah mimpi perempuan itu datang lagi terus ngejar-ngejar Supriyatna pengen ngasih anak. Si perempuan itu ngomong, ini anak kamu nih, ini anak kamu. Tapi Supriyatna itu kabur. Jadi ternyata selama 15 tahun setiap malam Supriyatna itu emang beneran berhubungan sama wewe gombel sampai
punya anak. Serem banget. Kacau banget ya, 15 tahun enak-enak wik-wik sama wewe gombel. Gue itu banyak beli majalah misteri kayak gini-gini tuh di sana tuh. Dan di situ tuh banyak banget cerita-cerita horor yang lucu, yang kocak, yang serem.